Ketika kalimat right or wrong is my country tidak berlaku bagi sekelompok orang yang terpenjara kebencian. Ketika kami melakukan counter berita dan informasi yang salah atau hoax terhadap pemerintahan Jokowi di tengah kondisi COVID-19, dari mulai isu 500 TKA Cina yang belakangan ternyata masih berupa wacana, isu PKI yang prematur biasanya muncul di bulan September, namun tiba-tiba ditarik ke bulan Mei, kemudian isu khilafah yang mencoba take advantage, isu penggunaan dana haji untuk memperkuat rupiah yang akhirnya tidak terbukti sampai isu Jokowi memakai sepatu ke dalam masjid, dan masih banyak hal-hal lainnya. Maka, tuduhan buzzer disematkan pada kami yang mendukung pemerintahan yang sah secara konstitusi. Apanya yang salah? Bukankah memang seharusnya begitu? Mendukung pemerintahan yang sah secara konstitusi terlepas dari masalah like or dislike. Dan itu merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Right or wrong is my country. Begitulah semboyan nasionalisme yang diucapkan Winston Churchill. Jika kalian punya hak membenci beliau, kami juga punya hak untuk mengagumi beliau. Kami sarankan untuk Anda yang membenci Jokowi, silahkan membuat counter berita tersendiri dan silahkan posting di kelompok Anda sendiri, agar tidak terjadi perang komentar yang cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Tetapi di sisi lain anehnya, tidak ada apresiasi di saat pemerintah berhasil melakukan sesuatu yang baik. Mungkin mereka terlahir untuk nyinyir, tidak bisa memberikan solusi selayaknya orang mengkritik sesuatu yang sejatinya disertai solusi-solusi dan ide-ide demi kemajuan bangsa. Right or wrong is my country tidak berlaku bagi mereka yang terpenjara kebencian. Entah itu benci pada Jokowi atau mungkin bahkan benci pada Prabowo yang sudah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Entahlah, hanya mereka yang tahu. Sudah seringkali kami dituduh sebagai buzzer Presiden Jokowi, dituding mendapat kompensasi dari setiap tulisan yang berisi pujian dan pembelaan terhadap beliau, difitnah kalau tidak memuji-muji beliau tidak bisa makan, dan seterusnya. Padahal dengan mudah mereka seharusnya menghindar atau membuat counter berita di halaman kelompok mereka sendiri. Tentu saja kami hanya bisa tertawa, memangnya kami ini siapa sih? Sehingga bisa bekerja sama dengan beliau untuk dapat kompensasi di setiap tulisan? Jadi ini hanya soal rasa kagum. Kami sudah lama mengagumi Presiden Jokowi sejak menjadi Gubernur DKI di tahun 2012 lalu. Kami mulai tertarik dan mulai mengamati sepak terjangnya serta mencari tahu perjalanan hidupnya. Menurut kami, beliau sosok yang unik. Tidak ada orang yang mempengaruhi kami. Kekaguman pada beliau muncul begitu saja. Apanya yang salah kan? Jika kalian punya hak untuk membenci beliau, kami juga punya hak untuk mengagumi beliau. Ini murni soal memilih membenci atau mengagumi. Dan kami memilih untuk mengagumi. Jika kalian memilih membenci, itu hak kalian lah. Jokowi memang bukan presiden yang sempurna, bagaimanapun. Beliau adalah manusia biasa. Mustahil beliau tidak pernah keliru dalam membuat kebijakan. Soal membuat kebijakan memang tidak mudah. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Belum lagi ada tekanan dari berbagai pihak. Namun kami percaya secara personal beliau orang baik. Beliau berasal dari rakyat kecil. Beliau tidak memanfaatkan jabatannya untuk menumpuk kekayaan. Tidak nepotisme, apalagi bagi-bagi proyek dan jabatan untuk keluarga. Kami terus mengikuti perkembangan beliau di kursi kepresidenan dari mulai tahun 2014 hingga sekarang. Meskipun kinerja beliau belum bisa dikatakan sempurna, namun menurut apa yang kami ketahui, yakini dan rasakan, beliau jelas lebih baik ketimbang presiden sebelumnya. Perubahan jelas terlihat di depan mata. Hanya saja, Jokowi berasal dari rakyat kecil. Beliau bukan datang dari sekelompok elit. Banyak elit yang tidak suka rakyat kecil bisa menjadi presiden. Banyak yang tidak terima dan merasa dirinya lebih pantas jadi presiden. Provokasi dan propaganda elit agar rakyat tidak sungkan-sungkan memaki, mencemooh, meremehkan, menghina, bahkan memfitnah beliau nampaknya berhasil. Banyak sekali rakyat yang mencaci maki dan memfitnah. Namun hebatnya Jokowi tidak pernah marah, apalagi sampai menghilangkan orang-orang yang mencaci maki dan memfitnahnya dari muka bumi. Bahwa para pemfitnah beliau ditangkap itu soal penegakan hukum. Dan beliau tidak pernah sekalipun melaporkan para pemfitnahnya ke polisi. Jadi kesimpulannya begini, selama kalian tidak suka dengan Presiden Jokowi, masih terus mencaci maki, yang menurut bahasa kalian bukan mencaci maki, melainkan mengkritik, kami pun akan tetap membela. Tapi tentunya bukan membela mati-matian tanpa argumen yang logis. Kalian punya hak untuk mencela beliau, kami pun punya hak untuk membela. Ini hanya soal memilih antara mencela atau membela. Sesimpel dan sesederhana itu.